Allahu Akbar, الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita khususkan untuk saudara kita, baik yang dekat atau yang jauh, yang kena musibah, yang kena balai, yang kena fitnah. Terkhusus untuk saudara kita yang di Palestina, semoga Allah limpahkan kesabaran untuk mereka, kekuatan dan kemenangan. Dan di antara kita mungkin ada yang kena musibah, baik sakit atau mungkin ada yang meninggal dunia. Semoga Allah gantikan musibahnya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan juga niat kita, semoga dalam kajian pagi ini Allah berikan kepada kita kefutuhan, keterbukaan dalam agama, kemudian kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada yang lain. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kajian kita pagi hari ini adalah lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu surah Al-Fajr ayat ke-6. Mari kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana binasanya 3 kaum, dari mulai kaum Ad, kemudian Samud, dan yang ketiga Fir'aun dan tentaranya. Jika sudah binasa, maka mereka tidak akan pernah ada lagi, sudah musnah semuanya. Kaum Ad, kaum Samud, dan juga tentara Fir'aun. Termasuk umat-umat terdahulu yang Allah binasakan sudah tidak ada akarnya lagi, seperti kaum Lut juga sama, kaum Nuh juga sama, semuanya binasa. Dan kecuali umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah binasakan. Suatu hari pernah Rasulullah SAW dimintai oleh Abu Lahab dan juga para pengikutnya agar beliau menjadikan bukit Sofa dan Marwah menjadi emas. Mereka berkata, seandainya 2 bukit ini menjadi emas, kami akan beriman kepada Muhammad. Akhirnya Nabi SAW diberi pilihan oleh Jibril alaihissalam, 2 bukit ini bisa menjadi emas seandainya kamu mau Muhammad. Tapi mereka tidak beriman dan mereka akan dibinasakan. Yang kedua, bukit ini tetap seperti sekarang ini, tetapi mereka tidak beriman dan malah menjadi orang yang kafir. Pilih mana? Apakah dijadikan emas tapi mereka binasa, atau dibiarkan begitu saja tidak beriman dengan harapan mungkin ke depannya mereka beriman? Baginda Rasulullah SAW memilih tidak menjadi emas dengan harapan semoga ke depannya mereka menjadi iman kepada Allah Ta'ala. Jadi saking sayangnya umat, beliau memilih umatnya tidak dibinasakan dibanding umat yang terdahulu. Kalau umat dahulu mereka semua binasa. Tetapi ada di antara umat-umat yang masih tersisa sampai sekarang ini, yaitu Bani Israel. Bani Israel, Bani artinya anak-anak, Israel, Isra artinya hamba. Kalau Ila artinya Allah, jadi Israel artinya Abdullah, anak-anak Abdullah Israel. Cuman kita kadang menganggap Israel itu adalah nama yang tidak baik, yang jelek. Padahal secara makna bahasa Arab itu Abdullah artinya nama seorang nabi dulu. Adapun Yahudi adalah di antara putra-putranya, di antara putranya Ya'qub alaihissalam atau saudaranya Yusuf alaihissalam. Bapak kalau buka surah Al-A'raf ayat 159, 159, di situ disebutkan wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun.
Di antara kaum Musa ada satu umat yahduna bil haqqi, yang tetap mereka berpegang kepada hak, wa bihi ya'dilun, dan mereka adil semuanya. Tidak semua umatnya Musa alaihissalam semuanya menyimpang. Para Yahudi tidak semuanya menyimpang. Jadi ada satu kelompok, satu umat di mana mereka berpegang kepada Allah dan juga Al-Qur'anul Karim. Mereka beriman kepada Nabi akhir zaman. Di manakah mereka? Mereka tidak kita lihat, tidak bisa kita lihat. Kalau kita buka tafsirnya, Al-Qurtubi mengatakan, wa fi tafsiri inna haula'i qaumun min wara'i sin min wara'i nahrir ramal, bahwa kaum ini adalah kaum yang berada di belakang negeri Cina, Sin. Min wara'i nahrir ramal, dari belakang ada sungai Ramal, sungai pasir. Ya'buduna Allah bil haqqi wal adli, mereka beribadah kepada Allah dengan penuh kebenaran dan keadilan. Amanu bi Muhammadin wa taraku as-sabat, mereka beriman kepada Muhammad dan meninggalkan Sabat, hari yang diagungkan oleh Yahudi, Sabtu. Yastaqbiluna qiblatana, mereka menghadap ke arah kiblat kita, yaitu Ka'bah. La yasilu ilaina minhum ahadun wala minna ilaihim ahadun, tidak ada seorang pun di antara mereka bisa mencapai ke tempat mereka, begitupun mereka tidak bisa mencapai ke tempat kita. Farwiya annahu lamma waqa'a al-ikhtilaf ba'da Musa kanat minhum ummatun yahduna bil haqq, diriwayatkan bahwa ketika terjadi perselisihan setelah Musa, kanat minhum ummatun yahduna bil haqq, setelah itu ada sekelompok umat yang tetap berpegang teguh kepada hak. Walam yaqdiru an yakunu baina dhahranai bani Israil hatta akhrajahumullahu ila nahiyatin min ardih fi uzlatin min al-khalqi, dan mereka tidak bisa bersama dengan Bani Israel yang menyimpang, sehingga Allah Ta'ala keluarkan mereka kepada satu tempat yang ada di ujung. Mereka uzlah, menyendiri dari makhluknya Allah Ta'ala. Fasara lahum surbun fil ardi, maka Allah jadikan untuk mereka surbun fil ardi, ada lubang yang bisa mereka gali lubang itu. Famasyaw fihi sanatan wa nisbin, dan mereka menggali lubang itu makan waktu 1,5 tahun, menggali lubang terus. Hatta kharaju warasin, sehingga mereka keluar di belakang negeri Cina. Fahum alal haqqi ilal an, dan mereka sampai detik ini berada dalam hak kebenaran. Wa bainan nasi wa bainahum bahrun la yusaru ilaihim bisababihi, di antara mereka dan antara kita ada lautan yang tidak bisa kita tempuh. Artinya tempat mereka tidak bisa kita tempuh sama sekali, ada lautan yang menghalangi. Zahaba Jibril alaihissalam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah baginda Nabi dan Jibril ketika malam Mi'raj itu datang ke tempat mereka. Ini ketika Nabi datang ke tempat mereka di malam Mi'raj, fa'amanu bihi wa 'allamahum suran minal Qur'an, mereka iman kepadanya dan mengajarkan Nabi kepada mereka satu surat dari Al-Qur'an. Dan Nabi bertanya kepada mereka, hal lakum mikyalun wa mizan, apakah kalian punya timbangan? Mereka menjawab, la, tidak punya timbangan. Ditanya lagi, wa famin aina ma'asyukum, lalu bagaimana kalian menghidupi keluarga kalian? Mereka menjawab, nakhruju ilal bariyah fanazra, kami keluar ke daratan,
kemudian kami menanam di sana. Fa idza hasadna wada'nahu hunak, ketika sudah panen kami letakkan hasil panen kami di sana. Fa idza ihtaja ahadun ilaihi ya'khudhu hajatahu, ketika ada salah seorang dari kami butuh makan, maka panen itu diambil sebagian yang dibutuhkan olehnya. Ditanya lagi, fa aina nisaukum, di mana istri kalian? Mereka menjawab, fi nahiyatin minna, ada di sebelah sana. Fa idza ihtaja ahaduna li zaujatihi sara ilaiha fi waqtil hajah, ketika kami butuh istri kami, kami pulang menuju ke sana, hanya ketika butuh saja. Ditanya lagi, bagaimana kalau seandainya di antara kalian ada yang berdusta? Mereka menjawab, lau fa'ala dzalika ahaduna akhadhathu ladha, sekiranya ada yang berdosa di antara kami, maka dia akan disantap, disambar oleh api. Kemudian ditanya lagi, kenapa rumah kalian rata sama semuanya, tidak ada satu rumah pun yang tinggi, semuanya rata? Mereka menjawab, li'alla ya'lu wa ba'duna ala ba'din, agar tidak ada kesombongan di antara kami. Ditanya lagi, fama balu kuburikum ala abwabikum, kenapa kuburan kalian diletakkan depan pintu rumah kalian? Mereka menjawab, li'alla naghfilu an dzikril maut, agar kami tidak pernah lupa akan adanya kematian. Inilah umat akhir zaman ya, yang masih ada dalam kebenaran sampai saat ini, dan mereka tidak bisa kita tempuh. Dan diceritakan mereka akan keluar akhir zaman nanti membantu Imam Mahdi, tentaranya nanti di antara mereka akan keluar pada saatnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, untuk Israel ini ada masanya dihancurkan, dibinasakan. Boleh jadi tahun inilah detik-detik mereka akan hancur, boleh jadi. Karena kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan setiap 100 tahun sekali ada mujaddid, ada khalifah, ada pemimpin baru setiap tahun. Kalau kita lihat terakhir di Turki hancurnya tahun berapa? Keislaman Turki 1924 1924. Nah, kalau sekarang berapa? 2024. Ada nggak 100? Pas 100, bisa jadi inilah detik-detik kehancurannya. Karena kalau kita lihat hampir semua negara sudah mulai terlibat dalam perang ini, termasuk Indonesia ya. Boleh jadi inilah apabila sudah terkumpul semua Yahudi di sana, kumpul semuanya. Karena kalau Yahudi sudah hancur semuanya, tidak ada satupun dari mereka, berarti kiamat sudah akan terjadi, tidak lama lagi. Dan kita Allah alam tidak tahu ya, tidak tahu Allah alam. Artinya persiapkan diri kita dari sekarang ini, siapkan diri kita untuk sebagai mujahid fi sabilillah. Kalau tidak bisa dengan tenaga kita ke sana dan dengan harta kita ke sana, kirimkan harta kita. Tidak bisa juga dengan doa setidaknya. Baik jamaah sekalian, kita lihat sekarang ayat ini tentang kaitan hancurnya kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan kaifa fa'ala, bagaimana telah berbuat, telah bertindak Rabbuka Tuhanmu bi'adin, terhadap kaum Ad. Kaum Ad adalah satu kaum Nabi Hud alaihissalam. Ini saya pegang dua kitab tafsir Pak. Yang pertama tafsir Al-Qurtubi, yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Saya buka tafsir Ibnu Katsir dulu. Jadi Ad ini adalah
Irama dzatil imad. Dijelaskan Ad adalah Irama, penduduk negeri Iram. Wa haula'i Adul ula wa hum auladu Ad. Mereka adalah anak-anak dari Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Nuh punya anak Sam, Sam punya anak Aus, Aus punya anak Iram, Iram punya anak Ad. Itulah mereka. Mereka adalah satu umat yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Lalu mereka mendustakannya, menentangnya. Lalu Allah Ta'ala selamatkan Nabi Hud di antara mereka dan orang-orang yang beriman kepadanya. Dan mereka pun dibinasakan dengan rihin sorsor, dengan angin yang dingin selama 7 hari 7 malam 8 hari. Mereka adalah satu kaum yang pernah diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Kata Nabi Hud, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a fil ard min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah bagaimana Allah Ta'ala jadikan kalian sebagai khalifah setelah Nuh, dan Allah tambahkan untuk kalian fil khalqi basta, dalam tubuh kalian Allah tambahkan kekuatan. Jadi kalau kita lihat, kaum Ad ini adalah satu kaum yang dilebihkan Allah Ta'ala dalam postur tubuhnya. Ada yang mengatakan di sini, kana rajul minhum tuluhu 500 dhira'. Itu satu laki-laki di antara mereka tingginya ada yang 500 hasta. Dan yang paling pendek di antara mereka itu tuluhu salah sumi'ati dhira', 300 hasta. Berarti berapa? 1 hasta setengah meter, 2 hasta 1 meter. Berarti kalau 300, 150 meter tingginya. Itu yang pendeknya. Yang tingginya 500 hasta. Ada yang mengatakan juga panjangnya atau tingginya mereka itu adalah 70 hasta. Dan mereka Allah berikan kekuatan. Seandainya di antara mereka hendak membinasakan satu kampung, katanya. Kata Nabi pernah mengatakan, maka cukuplah satu laki-laki di antara mereka mengangkat batu yang seperti bukit besarnya itu, diangkat, dilempar ke satu penduduk, kemudian mereka pun semua mati. Bayangkan, bukit diangkat, dilempar ke satu kampung, mati semua. Berarti mereka sangat besar ukurannya. Dan memang kalau kita lihat dari riwayat-riwayat cerita bahwa anak-anak Nabi Nuh yang dari Sam ini atau dari Iram itu tinggi-tinggi semuanya, tinggi-tinggi, dan semuanya berkuasa seperti Fir'aun itu dari situ, dari Iram juga. Nah, berikutnya di sini Zatil Imad. Siapakah Iram ini? Zatil Imad yaitu orang-orang yang mempunyai imad, bangunan-bangunan yang tinggi. Isinya 2 makna. Ada yang mengartikan Zatul Abniyah al-marfu'ah al-umud, artinya bangunan yang tinggi, yang sekiranya kalau kita lihat tidak ter mungkin miring kopiah kita kalau kita lihat bagaimana tingginya bangunan itu. Ada yang mengatakan juga di sini, yakni ahkamul bunyan bil amad bil umud wa fis sihah wal imad al abniyah ar rafi'ah, bahwa mereka zatil quwwah wasyiddah, mereka mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Maknanya ada 2, ada makna bangunan atau makna kekuatan. Jadi mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa, dari mulai postur tubuhnya dan kekuatannya juga. Itu makna dari zatil imad.
allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, allati lam yukhlaq, yang mana tidak ada yang dibangun mithluha seperti itu. Tidak ada satu kota manapun yang dibangun seperti kotanya kaum Ad, fil bilad, di negeri yang lain. Jamaah rahimakumullah, di sini ada sebuah riwayat ini Israeliyin, kisah Israeliyin, tetapi kita cukup mendengarnya saja, tidak boleh mendustakan atau membenarkan bahwa qadruya an Malik anna kataban wajada bil Iskandariyah, bahwa di situ ada satu tulisan kuno pernah ditemukan oleh Malik, bahwa tulisannya apa? Fa idza fihi ana Shaddad bin Ad, aku adalah Shaddad bin Ad yang telah mengangkat Imad, tiang-tiang tinggi, bainahuma hina la syaiba wala maut. Wa qala Malik in kana la tamurru bihim mi'atu sanatin la yarawna fiha janazah. Wa dzakara an Saur bin Zaid annahu qala ana Shaddad bin Ad wa ana rafa'atul imad wa ana alladhi shaddadtu bi dhira'i batnal wad wa ana alladhi qasurat kanzan ala sab'ati azru'in. Jadi Ad ini punya dua anak. Ad punya dua anak. Yang pertama anaknya namanya Shaddad, kedua namanya Syadid. Ada Shaddad, ada Syadid. Dua-duanya adalah seorang raja dan mereka berkuasa di sana. Summa mata Syadid. Syadid adiknya mati. Akhirnya kerajaannya diambil oleh Shaddad, kakaknya. Wa khalasal amru li Shaddad famalaka dunya, maka Shaddad dia berkuasa di dunia ketika itu. Akhirnya dia pernah mendengar satu cerita, entah dari siapa, mungkin dari kitab-kitab Taurat mungkin, bahwa dia dengar cerita tentang surga, bagaimana indahnya surga, terbuat dari apa? Dari emas, kemudian juga lantainya dari misik dan sebagainya. Nah, akhirnya Shaddad ini pun meniru. Dia meniru bangunan seperti surga. Dia buat bangunan seperti surga di satu tempat Sahara, ya. Itu dibangunnya makan waktu fi salasi mi'ati sanatin, 300 tahun dibangunnya, di mana isinya seperti surga, dimiripkan seperti itu. Dan umurnya dia itu 900 tahun, sementara bangunannya selama 300 tahun. Satu kota yang sangat luar biasa besarnya, di mana bangunannya dari emas, dari perak, tiang-tiangnya pun dari intan zabarjad dan yakut, dan dibuatlah pohon-pohon di pinggir-pinggirnya, juga sungai-sungai yang mengalir seperti surga. Setelah selesai bangunan tersebut, dia pun berangkat bersama dengan keluarganya. Falamma kana minha ala masirati yaum wa lailah, setelah sampai di tempat bangunan tersebut, akhirnya mereka pun Allah binasakan. Mereka mati semuanya. Semuanya binasa. Abdullah bin Qalab pernah berkata bahwa dia pernah keluar mencari seekor onta, dan tiba-tiba
Allah perlihatkan kepadanya satu kota seperti kotanya kaum Ad, di mana di situ banyak bangunan emas, perak dan sebagainya. Kemudian dia pun kembali kepada mengisahkan kisahnya kepada orang lain, kepada Ka'ab, dan ditanya olehnya, hiya iramu dzatil imad, itu adalah bangunan penduduk Iram dzatil imad. Ketika disamper lagi, didatangin lagi, ternyata tempatnya sudah hilang. Jadi pernah ada salah seorang di antara umatnya Muhammad SAW yang pernah melihat kota itu, tapi hanya sepintas saja. Diperlihatkan bagaimana kota tersebut, kemudian dihilangkan lagi. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, yang kedua adalah wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad, adalah kisah Samud. Samud adalah alladzina jabu sakhra bil wad, orang-orang yang jabu, yang memahat, yang memotong-motong as-sakhra, batu besar, bil wad, di lembah. Ini adalah kaum yang kedua setelah kaum Ad, di mana mereka adalah kaum yang diutus seorang nabi bernama Saleh. Dan orang pertama yang mengukir gunung, membuat patung, adalah kaum Samud. Mereka mampu membangun dari kota-kota itu sebanyak 1900 kota, semuanya dari batu yang mereka ukir menjadi sebuah kota yang indah. Gunung misalnya bisa dibuat oleh mereka sebuah bangunan, kemudian sebuah rumah, kemudian sebuah telaga juga bisa. Artinya mereka mampu melakukannya. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan farihin. Dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang memahat, yang mengukir dari gunung-gunung buyutan untuk dibuat sebagai rumah. Dan saking kuatnya mereka, itu gunung-gunung yang di dalamnya ada batu mereka keluarkan. Batu dikeluarkan, kemudian gunungnya mereka ukir menjadi sebuah bangunan. Rawahul Ashab an Abi Nadrah qal ata Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Pernah suatu hari baginda Rasulullah SAW pernah keluar untuk perang Tabuk. Ketika itu baginda Nabi melewati lembah Samud. Kata Nabi apa kepada sahabat-sahabatnya? Ketika beliau melewati lembah tersebut, kata beliau, asri'u as-sair fa innakum fi wadin mal'un. Cepatkan langkah kalian, karena kalian melewati satu lembah yang terkutuk. Beliau pernah melewati satu lembah Samud, itu lembah terkutuk. Beliau perintahkan sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk mempercepat langkah-langkahnya, karena tempat tersebut tempat terkutuk. Jangan sampai di antara mereka ikut terkutuk nantinya. Kita pun sama, Pak. Kalau kita melewati tempat yang memang tidak baik, terkutuk, jangan diam. Kita mau beda. Tempat-tempat yang unik, yang indah malah jadikan sebagai tempat hiburan. Selfie di situ, selfie apa. Padahal kalau kita lihat hadis ini, ketika Nabi melewati lembah Samud, mereka bukannya selfie atau melihat-lihat, mana coba lihat. Tapi justru Nabi mengatakan isra'u, percepat langkah kalian. Ya, sampai kalian ketularan tempat ini. Kita juga sama. Kalau melihat hadis ini, kalau kita singgah di tempat yang tertutup, yang tidak baik, jangan betah di situ. Percepat langkah kita.
Rahimakumullah, kaum Samud adalah kaum yang sama seperti Ad. Mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka malah mengingkarinya. Di antaranya, mereka pernah berkata kepada Nabi Saleh alaihissalam, "Wahai Saleh, mampukah kamu mengeluarkan seekor onta di dalam batu ini, batu besar ini? Jika seandainya kamu mampu mengeluarkan seekor onta di dalamnya, dan itu pun harus hamil, harus bunting, maka kami akan beriman kepadamu." Lalu Nabi Saleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Setelah berdoa, keluarlah seekor onta yang bunting. Nah, ini kan. Tapi ketika keluar ontanya, sebagian dari mereka beriman, sebagian tidak. Yang merasa punya kekuasaan, yang merasa pintar, mereka tidak beriman. Tapi yang lemah mereka beriman kepada Saleh alaihissalam. Yang ujung-ujungnya apa? Dibunuhlah onta tersebut. Dan si onta ini punya anak. Dan ketika induknya dibunuh, anaknya kabur, mau dibunuh juga sama, tetapi tidak mati. Dia masuk ke dalam batu besar lagi. Dan akhir zaman nanti, si onta ini anaknya akan keluar nanti, katanya. Akan keluar akhir zaman nanti. Jadi hal-hal yang dulu Bapak Ibu, yang dulu pernah terjadi pada zaman dulu, nanti akhir zaman akan kumpul semuanya, akan dikeluarkan semuanya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam akan turun nanti. Kita sering mendengar kisah-kisah Nabi Isa dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Nanti pada masanya kita akan bertemu dengan beliau. Bagaimana wujud beliau? Kan diceritakan katanya pada saat nanti umat muslim berkumpul, dikepung oleh Israel, di mana Israel ada Dajjal di situ, dan semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal, saking hebatnya. Dia punya kekuatan, punya sihir, sehingga tidak sedikit orang-orang pun terfitnah olehnya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada fitnah yang paling besar melainkan fitnah datangi Dajjal. Semuanya akan terfitnah, hampir semuanya. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi SAW, setiap kali kita tahiyat, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Baca ini agar kita terhindar darinya. Termasuk dabbah, nanti ada dabbah akhir zaman nanti akan keluar semuanya. Dua, kaum ini Allah binasakan. Yang berikutnya adalah wa fir'auna dzil autad. Dan tidakkah kau melihat atau memperhatikan Fir'aun dzil autad, yang mempunyai autad. Man autad bisa diartikan dengan al-junud, ialah tentara-tentaranya, tentara yang mendukung, menguatkan Fir'aun. Yang kedua, autad diartikan dengan tiang-tiang, di mana kalau ada orang yang akan dihukum oleh Fir'aun, akan diikat di 4 tiang. 2 kakinya diikat, kemudian 2 tangannya diikat, ditempel, digantungkan di tiang itu. Nah kemudian nanti akan digelindingkan batu besar ke tubuhnya, seperti yang terjadi kepada istrinya Asyah. Ketika Asyah beriman kepada Musa alaihissalam, akhirnya beliau dihukum. Diceritakan katanya dipotong tangannya, 2 tangannya dipotong, 2 kakinya pun dipotong, kemudian digantungkan di 4 tiang itu, sehingga Siti Asyah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Lalu digelindingkanlah batu besar
di atas punggungnya hingga beliau wafat. Itulah makna zil autad, yang punya tiang. Setiap ada yang berdosa pada dia, menurut dia, maka akan dihukum di tiang itu. Siapakah mereka? Alladzina taghaw fil bilad. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang taghaw fil bilad, yang melampaui batas di negeri mereka. Semua ada batasnya, tapi mereka melampaui batas. Batas kalau menyiksakan wajarnya gimana, tapi mereka melampaui itu. Fa'aksaru fi hal fasad, mereka berbuat di bumi al-fasad, kehancuran, seperti membunuh, menyakiti, menganiaya dan sebagainya. Fasabba 'alaihim rabbuka sautu 'adzab, maka oleh karena itu Allah timpakan kepada mereka sautu azab, sejenis azab atau cemeti azab. Sautu azab, sautu maknanya adalah, kalau kita lihat dalam kamus, maknanya adalah naun minal azab, satu jenis azab, itu namanya saut. Jadi semua azab tergantung dari perbuatannya. Al jaza'u min jinsil amal, jadi balasan setiap perbuatan tergantung perbuatannya. Dalam Al-Quran surah Rahman Allah mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan, jadi balasan ihsan pasti ihsan lagi gitu. Kalau kita menghormati orang, pasti kita akan dihormati juga. Kalau kita menghina orang, pasti akan dihina juga. Jadi semua balasan jaza itu tergantung perbuatan kita. Oleh karena itu, di dunia ini, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka perbanyaklah kebaikan di sini. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat sana. Dan terakhir, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu adalah labil mirsad, sungguh dia maha mengintai, melihat dan mendengar. Mana mirsad dalam Al-Quran, dalam tafsir adalah yara wa yasma'. Artinya Allah Ta'ala itu maha melihat dan maha mendengar. Mendengar ucapan baik yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan juga maha melihat perbuatan semua hamba-hambanya, yang dengannya Allah akan membalasnya. Dalam sebuah tafsir, Al-Qurtubi mengatakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, inna ala jahannam sab'a qanatir, sesungguhnya di atas neraka jahanam ada 7 jembatan. Halo? Ngantuk semua ini. Jadi di atas jembatan, di atas jahanam ada 7 jembatan, Pak. Jadi semua orang akan ditanya nanti, kalau lulus satu jembatan, pindah ke jembatan kedua, lulus ke ketiga sampai ke 7. Kalau tidak lulus berarti kita tidak ke surga. Karena sepanjang manusia belum melewati 7 jembatan ini, maka dia tidak akan pernah aman dan tenang. Kalau sudah melewati 7 jembatan ini, sudah bebas. Yang pertama, jembatan pertama, yus'alu al-iman, yus'alul insan inda awal qattatin anil iman. Jadi jembatan pertama, seseorang akan ditanya tentang imannya. Ini iman kepada Allah bagaimana, iman kepada Nabi bagaimana, kepada kitab, kepada malaikat. Makanya kita hafalkan rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kitab, rasul, hari akhir dan qada, juga qadar. Kalau lulus dari iman ini berarti maju ke jembatan yang kedua. Yang kedua pun ditanya lagi nanti. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang anis sholah, tentang sholat. Bapak Ibu, sholat kita bagaimana?
apakah sempurna, tidak ada satupun yang kita tinggalkan, atau kita tinggalkan tapi diqadha. Nah, ditanya lagi nanti, ketika kita tinggalkan sholat subuh misalnya, dikerjakan di waktu asar atau waktu zuhur, kenapa ditinggalkan subuh? Pasti ada alasannya juga. Kalau alasannya alasan syar'i, maka bebas. Tapi kalau alasannya bukan syar'i, misalnya dia malas untuk melakukan sholat, dia tahu sudah masuk waktu tapi tidak sholat juga, nah ini bukan syar'i namanya. Atau dia lupa, lupanya bagaimana? Kalau lupanya lupa karena main-main, seperti main bola, sudah waktu zuhur main bola terus, lupalah waktunya akhirnya, maka ini bukan syar'i juga. Jika syar'i itu tidur pun lihat dulu. Kalau misalnya kita waktu sholat, ini waktu masuk zuhur nih misalnya nih, atau subuh sudah masuk nih. Kalau misalnya kita tidur, kita yakin tidak akan sholat subuh di waktunya nih, pasti kebablasan, berarti dosa kita tidurnya itu. Kecuali kita yakin akan bangun pada waktunya. Misalnya subuh, saya mau tidur setengah jam aja karena nggak kuat ini. Kita punya pegangan HP pakai alarm misalnya, atau istri, anak kita amanahkan, tolong bangunkan saya nanti setengah jam lagi saja. Udah yakin tuh ya, itu sudah haram, tidak dosa. Tapi kalau yakin tidak akan bangun pada waktunya, maka kita berdosa. Akan ditanya nanti tuh di jabatan yang kedua. Lupa, misalnya lupa, kan ada dua apa ya. Jadi ujungnya sholat ada beberapa. Pertama tidur, itu uzur syar'i. Tapi tadi disebutkan tergantung tidurnya juga. Yang kedua adalah lupa. Lupanya pun ditanya lagi nanti, lupanya bagaimana? Apakah lupa karena sibuk dengan mainan, atau sibuk dengan dunia, atau sibuk dengan apa? Kalau sibuk dengan bermain-main yang diharamkan, misalnya sibuk dengan main apa? Main judi misalnya, sibuk, atau mungkin orang, atau maka hukumnya berdosa dia. Itu ditanya nanti. Tapi kalau lupanya lupa karena lupa biasa manusiawi, maka tidak berdosa. Oleh karena itu dianjurkan setiap kali masuk waktu, kalau sekiranya kita tidak bisa melakukan sholat pada waktu itu, maka azam, saya berniat akan melakukan sholat zuhur di dalam waktunya. Ini dua kewajiban Bapak Ibu ketika masuk waktu. Satu, kerjakan sholat. Yang kedua, jika tidak bisa dikerjakan, maka azam. Yang kedua, kalau ternyata lulus yang kedua, selamat, maka dia masuk lagi ke jembatan yang ketiga. Setelah masuk ke jembatan ketiga, ditanya lagi di sana, aniz zakati, tentang zakat. Zakatnya bagaimana? Zakat hartanya bagaimana? Zakat badannya bagaimana? Oh, saya sudah keluarkan semua zakat. Yakin ya, keluarkan, hitung semuanya. Makanya 1 rupiah tidak kita keluarkan, maka itu akan jadi musibah buat kita. Makanya ngaji dulu bab zakat. Bapak misalnya punya binatang apa dulu nih? Binatangnya binatang sapi, atau onta, atau kerbau, atau kambing. Apakah wajib zakat? Ada babnya wajib zakat. Tidak semua binatang dizakatin, tidak. Kita punya ayam, ribuan ayam, nggak wajib zakat Pak. Atau ribuan ikan, nggak wajib zakat. Atau ribuan kelinci, nggak wajib zakat. Kuda pun nggak wajib zakat. Ada tertentu, onta, sapi, dan juga kambing 3. Kemudian dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan, tidak semuanya juga dizakatin. Hanya buah apa? Buah anggur, buah korma, itu wajib zakat. Kalau buah-buah seperti biasa, buah apa? Buah mangga, enggak wajib zakat itu. Buah apa lagi? Banyak. Buah kelapa, enggak wajib zakat itu. Ketimun, enggak wajib. Jadi enggak semua buah, enggak, tergantung. Kemudian ada juga nanti tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan makanan sehari-hari. Seperti apa? Seperti misalnya beras, gandum, ini wajib zakat.
Intinya apa? Intinya semuanya ada bab-babnya. Jadi kita kaji dulu. Kalau kita memang usaha dari bidang harta yang banyak, maka kita kaji dulu apakah wajib zakat tidaknya. Setelah wajib, berapa nilainya yang dikeluarkan gitu, nominalnya berapa. Jika sudah lulus bab zakat, maka beralih kepada jembatan yang keempat. Di sana kita akan ditanya tentang an siyami syahri Ramadan, tentang puasa dan Ramadan. Apakah puasa atau tidaknya? Apakah sempurna puasanya? Ada babnya juga. Rukun puasa, pembatalan juga ada. Selesai bab keempat, lulus, maju lagi ke berapa? Ke jembatan yang kelima. Di sana kita akan ditanya tentang haji dan umrah. Ini nih. Haji umrah, kita punya uang untuk haji tapi tidak juga daftar. Kita punya uang untuk umrah tapi tidak juga umrah. Karena haji umrah ini adalah hukumnya wajib ain, sekali seumur hidup. Kalau kita meninggal dunia, harta ada tapi tidak juga pergi ke sana, maka kita akan ditanya nanti, kenapa uang yang kita miliki tidak dipakai untuk umrah atau haji. Makanya Bapak Ibu yang ada uang lebih, belum umrah, belum haji, keluarkan untuk itu. Jika sudah lulus dari jembatan kelima, maka beralih kepada jembatan yang keenam. Di sana kita akan ditanya tentang silaturahim, tentang silaturahmi, silaturahim, tentang keluarga kita. Ya, kita punya keluarga, biasanya kan yang namanya uak bibi itu kalau jauh jarang kita tengok, atau kita pilih-pilih kadang-kadang. Jika keluarga kita baik, kita baikin lagi. Tapi jika tidak baik, pelit, gak usah deketin. Gak boleh begitu Pak Ibu. Tetap yang namanya keluarga, meskipun dia pelit, meskipun dia tidak baik, itu keluarga kita. Kita wajib bersilaturahim, tetap jaga hubungan kita. Karena ancamannya adalah orang yang tidak bersilaturahim malah memutuskan silaturahim, ancamannya adalah neraka, nauzubillah. Tidak akan masuk surga Pak Ibu. Yang mana kita memutus silaturahim, ini wajib kita sambung. Kalau misalnya kita sudah melakukan silaturahim, kita deketin mereka, tapi mereka menjauhi kita, kita sudah lepas tanggung jawab kita. Kita tidak seperti itu. Biarkan mereka seperti itu, tapi kita jangan. Setidaknya kalau kita tidak bisa ke rumahnya karena jauh, ada handphone sekarang. Tanya kabar, assalamualaikum, gimana kabarnya, gitu. Ya. Dan terakhir sekarang, kalau sudah lulus dari silaturahim, maka akan ada jembatan terakhir. Tentang apa ini? Yus'alu 'anil madzalim. Ini nih yang agak berat nih. Akan ditanya tentang hal-hal yang telah dia zalimi. Pernahkah kita berbuat zalim kepada orang? Mungkin menghina orang, atau mencuri harta orang, merusak harta orang, atau menganiaya orang? Maka ingat, ada balasan nanti di sana. Nanti ketika jembatan terakhir ini sudah depan dia, ada yang mengatakan, ala man kanat lahu hajah lahu zulmah falyati. Ingatlah, siapa di antara kalian yang punya hak kepada orang ini, silakan ambil, kan? Oh, dia punya hutang sama saya misalnya, sekian, ambil di sana. Jadi amal kebaikannya diambil. Jika habis amal kebaikannya, dosa-dosa yang dia zalimi akan dipindahkan kepadanya. Mungkin dia pernah juga dulu menampar orang tanpa hak, maka di situ ada nanti orang datang, apa ditampar lagi atau diambil kebaikan pahalanya. Termasuk juga binatang-binatang yang pernah dia zalimi dulu. Ada kucing ditendang misalnya, atau ada apa, ada kerbau dicolong pakai rokok misalnya badannya, itu ada nanti sana. Termasuk ada hadis yang mengatakan ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing katanya.
Dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk neraka fi hirratin, dengan sebab hirrah, kucing. Jadi dia pernah menyiksa kucing. Kucing disiksa, tidak makan, tidak minum sampai mati. Maka akhirnya di neraka nanti disebutkan di situ, maka si kucing akan membalas. Dia akan memakan anusnya itu, dimakan anusnya oleh kucing itu. Jadi intinya apa? Intinya tujuh jembatan ini kalau sudah kita lewati dengan tulus, maka kita akan selamat. Nah, di akhir ini Ibnu Abbas mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha melihat juga maha mendengar, mengawasi kita. Dimanapun kita berada, kita sedang diawasi Allah Ta'ala, dan akan Allah balas itu nanti. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Enggak. Jangan-jangan yang membuat dunia Islam tidak mau membebaskan Palestina itu karena takut kecepatan jadi kiamat kali gitu. Kalau sudah dibebaskan Palestina, berarti Yahudi mati semuanya. Bukan berarti Palestina bebas nih, misalnya di negara sepakati. Oke, pokoknya Palestina merdeka, bebas, tidak ada gangguan dari Israel. Bisa nggak itu terjadi seperti itu? Belum juga dikatakan kalau sudah Palestina bebas maka kiamat jadi enggak begitu juga. Intinya kalau kiamat terjadi itu diantaranya adalah kalau orang-orang Yahudi mati semuanya. Dan itu bisa terjadi pada saat pembebasan Palestina ini. Karena mereka tidak mau dibebaskan Palestina. Mereka menganggap Aqsa ini adalah punya mereka, punya Yahudi. Tidak boleh dipegang oleh siapapun. Makanya kalau dikatakan bebas berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan sekuat tenaga mengambil itu. Dan ujung-ujungnya apa? Jadi mereka nih di akhir zaman nanti akan berkumpul semua Yahudi dari semua negara, akan kumpul semuanya, menyatu di situ untuk memerangi muslimin. Dan mereka pun berkumpul, ada kekuatan besar di belakang mereka. Siapa itu? Dajjal itu. Mereka berani makanya. Tidak ada siapapun yang bisa melawan Dajjal. Dia sakti. Saking saktinya nanti dalam sebuah hadis ada seseorang suruh beriman kepadanya. Tapi orang ini nggak mau beriman. Malah dia mengatakan, kamulah yang dari zaman dulu sampai sekarang dikatakan sebagai fitnah terbesar. Kamulah Dajjal, Al-Kadzib, pendusta. Akhirnya dia marah. Diambil orang itu, digergaji, dibelah dua. Setelah dibelah dua, kata Dajjal, bangun lagi, hiduplah dia, menyatu lagi tubuhnya. Dan orang yang melihatnya, wow, orang mati dihidupkan juga nggak wow, hebat, sakti. Nah, ketika dihidupkan orang ini, dia berkata, sekarang kalau kamu benar sakti, coba matikan aku yang kedua kalinya. Nah itu. Gak bisa Dajjal, hanya sekali kekuatannya itu. Buktikan, bunuh aku yang kedua kalinya. Gak bisa dia. Akhirnya orang ini dibunuh oleh orang Yahudi. Nah, sebagian ulama mengatakan orang ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam mati ketika itu, beliau dia. Dan itu bertepatan Al-Quran akan hilang tulisan-tulisannya. Jadi gak ada yang bisa melawan dia, termasuk Imam Mahdi gak bisa lawan. Bukan lawannya soalnya ini. Nah, ketika muslimin terkepung kan oleh orang-orang Yahudi dan juga Dajjal, yang itu di benteng, ada bentengnya. Kemudian di malam hari datanglah, menjelang subuh datang Nabi Isa alaihissalam. Ini di dalam hadis begitu. Dipeganglah dua sayapnya, yang satu di kanan Jibril, yang di kiri Mikail, turun dari langit, dan semua tahu, yakin, mengenal itu Isa alaihissalam. Itu Isa alaihissalam. Akhirnya turunlah Nabi Isa. Kemudian
Singkat cerita nanti Nabi Isa akan menyuruh disuruh jadi imam sholat, tapi beliau menolak. Kenapa? Karena saya itu pengikut Muhammad. Kalau saya jadi imam nanti berarti saya nabi dong, saya pemimpin dong, gitu kan. Seandainya Musa, Isa masih hidup pun tidak boleh jadi imam. Kenapa? Dianggap nanti mereka lah pemimpinnya gitu. Karena Nabi Musa dan Isa andaikan masih hidup, Nabi Musa, mereka tetap berpegang kepada syariat baginda Muhammad SAW. Di belakangnya tetap. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketika dibuka gerbang kan, dekat PDJ orang Yahudi mengatakan, ayo buka, kita bantai muslimin. Dibuka gerbangnya, mereka tidak sadar bahwa ada Nabi Isa di situ. Ketika dibuka gerbang, Dajjal melihat ada Nabi Isa, meleleh dia, kabur, dikejar, meleleh seperti lilin. Kemudian ditusuklah matanya dengan tombak. Nah makanya kan yang pernah dulu menusuk mata yang satu itu Nabi Isa alaihissalam ketika dia masih bayi. Ketika Dajjal masih bayi, ditusuk matanya sebelah. Agar apa? Agar ketika dia muncul akhir zaman nanti, dilihat kalau dia memang Tuhan, tidak akan pernah mungkin ada cacat di tubuhnya. Masa ada Tuhan sebelah matanya tidak melihat? Itulah. Nah nanti yang satunya lagi ditusuk oleh Nabi Isa alaihissalam, akhirnya mati dia. Ketika kepalanya sudah mati, Yahudi pun merasa bagaimana, gak punya kekuatan lagi, kabur semuanya kan. Kabur semuanya, ada sembunyi di belakang bukit, di belakang pohon, di belakang batu. Tapi Allah Ta'ala perintahkan semua makhluknya dari pohon, batu dan juga bukit untuk bicara. Dia bicara nanti, wahai kaum muslimin, di belakangku ada nih Yahudi sembunyi, di bawahku ada Yahudi, atau di atasku ada Yahudi. Semua bicara, terkecuali pohon Yahudi yang namanya Gorgon itu. Pohon Gorgon yang sekarang ditanam di Israel itu banyak, pohon Gorgon namanya. Pernah lihat Pak? Lihat aja di YouTube ada tuh pohon Gorgon. Itu emang tumbuhan mereka. Itu ketika mereka sembunyi di situ, mereka kayaknya tahu ini akan terjadi hal seperti ini. Mereka tanam sebanyak-banyaknya Gorgon itu. Karena ketika mereka akan dikejar muslimin, sembunyi di belakang pohon itu pohon gak akan ngomong dia. Karena apa? Karena sahabat. Pohon Yahudi namanya juga. Nah, itu udah pasti. Kalau Yahudi semua sudah mati, Nabi Isa sudah turun, baru terjadi. Kalau masalah Aqsa dibebaskan, itu tanda kiamat akhir zaman, belum tentu. Masih ada proses lagi. Intinya Yahudi binasa, Dajjal keluar, Isa pun turun, mereka binasa semua, sudah tidak lama lagi kiamat. Yahudi mati semua, kemudian orang-orang Nasrani mereka beriman kepada Muhammad SAW. Kenapa Isa mengatakan itu? Akulah orang yang kalian sembah sebagai anak Allah itu. Dia ceritakan nanti. Makanya akan dihilangkan salib, dihilangkan juga khanazir, babi-babi akan dibantai, dihilangkan semuanya. Nggak ada lagi babi, nggak ada lagi salib. Semuanya satu agama, Islam. Mereka hidup dalam kedamaian nanti. Setelah itu damai selama bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun kan, baru mereka meninggal dunia. Nanti Nabi Isa alaihissalam pun meninggal dan dikuburkan di mana? Di sebelah makamnya Nabi SAW. Nah, makanya kalau kita lihat di makam Nabi itu ada satu tempat yang dikosongkan sengaja. Untuk siapa? Untuk Nabi Isa alaihissalam. Dikuburkan di situ nanti ada lagi proses keduanya, ada Ya'juj Ma'juj nanti. Kemudian ada juga ada adabah, ada binatang nanti, binatang yang keluar nanti di bawah tanah keluar. Dari tubuhnya itu macam-macam. Ada yang mengatakan kepalanya kepala binatang ini, kakinya binatang ini. Jadi macam-macam binatang ada di tubuhnya. Dia akan membunuh nanti, mengejar orang-orang yang tidak muslim. Yang muslim akan kelihatan di dahinya seorang muslim. Yang kafir kelihatan kafir. Ini dabah akhir zaman akan keluar. Jadi kemungkinan kalau misal terjadi seperti itu, perang dunia ketiga terjadi, Yahudi dibantai semua, Nabi Isa turun, berarti sudah tidak lama lagi kiamat. Nah, andai pun ramalan ini terjadi Bapak Ibu, kan dikatakan setiap 100 tahun akan ada mujaddid ini. Nah, kalau kita lihat runtuhnya
Islam di Turki adalah tahun 1924. Sekarang 2024. 100 pas kan? Bisa jadi ini, bisa jadi. Ya, jadi siapa dari sekarang iman kita yang kuat, ya. Baca banyak-banyak surat Kahfi, rutinkan tiap malam Jumat, hari Jumat. Takutnya terjadi. Bukan itu saja, kan kita nggak tahu juga. Fitnah Dajjal mungkin nggak keluar, tapi fitnahnya menyebar kemana-mana. Jadi bacalah Kahfi, rutinkan setiap hari Jumat, sunnah juga itu, agar kita terhindar dari semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.